Ada yang menarik dari bukunya Mas Angga ini, saya bacakan dikit. Lihatlah aku. Aku ini anak ya. Saya juga anak, walaupun orang tua kan saya juga anak ya. Ayah, ibu, tolong jangan risaukan apa yang belum dapat kulakukan. Ini dalam banget ini. Lihatlah apa yang sudah dapat kulakukan. Lihatlah lebih banyak kelebihanku. Ini jadi maksudnya harapan seorang anak bahwa orang tua itu harus bisa memahami effortnya anak ini gitu ya Mas ya, maksudnya jadi, ya. Bukan hanya melihat kekurangannya, salahnya, tapi apa sih yang bisa aku lakukan kok nggak pernah di highlight gitu loh. Iya, ya kayak nilai tadi ya mungkin ya. Kan nilai 5, 5, 6, 7, 8, 9 itu kan pasti ada proses ya. Ada prosesnya, satu pun ada usahanya di situ kan. Iya, jadi lihatlah apa yang sudah kulakukan, lebih banyak bersyukur dengan melihat kelebihanku, dan jangan risaukan apa yang belum dapat kulakukan, ya kan? Ayah, ibu, aku memang belum bisa berhitung, tetapi lihatlah, aku bisa bernyanyi dan selalu tersenyum ceria. Ini bener banget ya. Kadang orang tua kan, kamu nih gimana sih? Kamu bernyanyi nggak bisa. Ini, tapi dia nggak bisa ngelihat sesuatu hal yang kecil tapi sangat bermakna, yaitu senyuman ceria dari seorang anak. Masa hanya gara-gara belum bisa berhitung dia langsung memaki-maki anaknya. Ayah, ibu, jangan keluhkan aku tidak bisa diam. Ini sering banget, ya kan? Lihatlah energiku ini. Bukanlah kalau aku jadi pemimpin aku butuh energi sebesar ini. Ini penting banget. Banyak orang tua yang merasa stres, mengeluhkan anak saya nggak bisa diam. Bahkan kemarin itu ada berita bahwa anaknya itu ditenggelamkan sampai meninggal hanya gara-gara dianggapnya ini anaknya kerasukan. Karena nggak bisa diem. Padahal kan namanya anak-anak yang nggak bisa diem ya. Iya. Kita Mas Angga, Iya betul. harusnya orang tua tuh melihat bahwa lihatlah energiku ini, bukannya kelak kalau dia jadi pemimpin akan butuh energi yang sebesar itu. Wah ini dalam banget nih kalimatnya Mas Angga ini. Dan ini penting lagi nih. Ayah, ibu, jangan kau bandingkan aku dengan anak lain. Lihatlah, aku tidak pernah membandingkanmu dengan orang tua lain. Aku hanya satu. Ini dalam banget. Ini karena orang tua selalu banget membandingkan. Dok, kenapa sih anak saya kurus? Kenapa sih anaknya itu gendut? Kenapa sih ini tuh sering banget. Yang ada akhirnya terjadi ada ibunya stres. Pada anaknya baik-baik saja. Ya toh Mas Angga? Membandingkan itu kan menyakitkan, nggak menyakitkan buat si anak juga, tapi menyakitkan buat diri kita sendiri. Iya, sebetulnya nyiksa diri sendiri juga, pakai ukuran hidup orang lain ke hidupan kita gitu kan. Betul. Padahal manusia itu punya timeline-nya masing-masing dan punya jalan cerita masing-masing. Iya, betul. Ini tulisan Mas Angga ini keren banget nih. Nohok banget. Ayah, ibu, jangan bosan dengan pertanyaan-pertanyaanku. Kan anak-anak zaman sekarang kan, ini apa sih, itu apa gitu kan. Kenapa, mengapa. Nah ibunya nggak sadar, kamu banyak omong. Gitu toh Mas. Bunda lagi pusing gitu. Pusing. Aduh, pieta tuh. Lihatlah besarnya rasa ingin tahuku, aku belajar banyak dari rasa ingin tahu. Betul juga. Anak-anak itu want to know-nya tinggi, karena dia lagi belajar. Ya kan? Ayah, ibu, jangan bentak-bentak aku. Lihatlah, aku punya perasaan. Seperti engkau juga memilikinya. Aku sedang belajar memperlakukanmu kelak. Ini dalam banget. Benar juga ya? Anak adalah calon orang tua, dan orang tua adalah anak. Kalau kita ingin diperlakukan anak kita dengan baik, cara yang baik, kelak waktu kita tua, ya kita harus memperlakukan dengan baik juga sekarang ini anak kita dengan baik. Iya, betul. Karena kita ini juga anak kita ini juga besok jadi calon orang tua, calon orang tua kan? Betul. Dan akan mengemong kita juga toh. Jadi mungkin saat ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia lagi sedang belajar memperlakukan kita kelak. Memberi contoh tadi ya, kalau kita memperlakukan anak-anak kita dengan baik, insya Allah anak-anak akan memperlakukan kita dengan baik juga kelak. Iya, betul. Ayah, ibu, jangan ancam-ancam aku. Nah ini zaman sekarang suka mengancam-ngancam. Seperti engkau juga tidak suka diancam orang lain. Tuh, ngaca para orang tua ya. Jangan memperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, ya perlakuan orang lain tuh seperti kita ingin diperlakukan. Begitu juga kepada anak kita. Lihatlah, aku sedang belajar memahami keinginanmu. Bener juga, anak-anak itu belajar dari kita. Betul. Ya kan?
Jadi jangan apa namanya, jangan egois gitu loh. Jadi perlakukan seperti kita ingin diperlakukan. juga. Iya. Untuk closing Mas Angga mungkin ada pesan-pesan mewakili para anak-anak, kita juga anak kan, mungkin ada yang ingin disampaikan gitu, apa bahwa anak ini juga manusia, dan jangan lupa ya nanti baca deh para orang tua yang ingin belajar, baca di sini sama di Instagramnya @anakjugamanusia, dan mungkin Mas Angga kan sering ngadain itu event-event parenting, mungkin bisa ikut. Tapi mungkin ada hal terakhir yang disampaikan mewakili para anak-anak. Jadi biar jadi orang tua yang bijak mungkin Mas Angga silahkan. Mungkin apa ke para orang tuanya dulu ya, ke teman-teman orang tua, karena memang sekarang faktanya adalah zamannya sudah berubah gitu ya. Berubah, betul. Sehingga pendekatan-pendekatan kita juga mesti disesuaikan ke anak-anak zaman sekarang. Itu yang pertama, karena kalau dulu Google-nya anak-anak tuh ya orang tua gitu kan. Iya. Anaknya nggak ngerti apa, tanyanya ke orang tua. Jadi betul. orang tua jadi sosok yang benar-benar masih diandalkan, ditakuti anak kalau dia nggak dapat informasi dan lain-lain. Tapi anak zaman sekarang dia belajar dari manapun, dengan siapapun, hanya dengan HP atau lewat televisi atau apapun aplikasi, mereka bisa cari informasi dimanapun. Nah ini yang akhirnya orang tua perlu sadar bahwa membangun kedekatan dengan anak tidak seperti zaman dulu gitu ya. Anak harus selalu patuh, ngikuti segala macam. Nah, kedekatannya lebih kepada dekat sebagai seorang teman, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang teladan juga bagi anak-anaknya. Nah, ini yang paling penting juga. Penting gitu banget ya. itu. Nah, bagi para anak-anak, apa nih pesannya? Ya, kita juga anak loh, Mas. Bagi para anak yang mungkin masih dalam masa-masa sulit ngadepin para orang tuanya, ya sabar. Tentu pertama sabar, tapi sabar itu tentu tidak mudah. Ya, betul. Ya, sabar itu tentu tidak mudah, tapi yang perlu kita pahami juga, kita terkadang perlu punya sisi maklum dalam diri kita bahwa orang tua kita dulu juga berangkatnya dari situasi yang sangat sulit di zaman dulu. Sehingga mungkin membentuk kepribadian, karakter yang keras seperti ketika mendidik kita sekarang, sehingga kita perlu punya maklum yang banyak gitu ya. Nanti kalau kita jadi orang tua pun kita akan kaget loh, ternyata kok kadang-kadang kelepasan marah, kelepasan ini segala macam. Sehingga banyak dimaklumi aja, nggak perlu harus dituntut orang tuaku kenapa begitu sih, kenapa nggak bisa sesuai mauku, nanti kita stres sendiri malahan. Izinkan beliau menjadi dirinya, izinkan beliau seperti dirinya apa adanya, tanpa kita harus menuntut beliau harus sesuai maunya kita. Insya Allah nanti hubungannya, kalau energi kita lebih memberi, energi kita lebih percaya, insya Allah hubungannya jauh lebih mudah gitu ya. Bukan karena kadang-kadang kalau para anak ini energinya ke orang tua maksa gitu ya, kenapa sih nggak mau, orang tuanya juga ngerasain, sehingga bentroknya terus gitu ya. Tapi ya memang dari sisi anak kan mesti akan lebih sulit untuk merelakan bahwa orang tuanya faktanya begini gitu ya. Tapi ketika anak bisa melepaskan itu, lebih ikhlas, biasanya nanti orang tua juga berubah kok. Pasti banyak yang saya lihat berubah akhirnya. Ya, akhirnya melihat kok anakku sekarang kalau diomongin selalu bilang iya, walaupun belum tentu dilakukan. Tapi nggak pernah melawan lagi, bilang iya. Akhirnya orang tua juga pendekatannya akan berubah. Itu banyak hal seperti itu terjadi. Itu, Dok. Ya, makasih banyak Mas Angga. Insight-nya cukup, masukannya cukup bikin otak ini refresh, karena saya juga orang tua, saya juga anak. Terima kasih banyak. Semoga nanti para orang tua di sana juga bisa introspeksi diri. Terima kasih, sehat selalu buat Mas Angga. Terima kasih sudah membuka wawasan bahwa anak juga manusia.